Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda di hari ini? Kembali Suguhan Sepincuk Berita hadir menjumpai Anda. Berbagai informasi akan kami hadirkan dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Bersama saya Aikal Uda, inilah Suguhan Sepincuk Berita selengkapnya. Ya, pemirsa, Suguhan Sepincuk Berita kali ini adalah edisi khusus yang akan menyuguhkan informasi dari wilayah Madiun dan sekitarnya dengan laporan dari rekan kami yang berada di berbagai daerah. Mengawali berita di hari ini, kita akan terhubung dengan rekan Ega Patria Aji yang akan membagikan informasi dari wilayah Ponorogo. Silakan, rekan Ega. Guna mendukung geliat UMKM di Bumireog, pemerintah Kabupaten Ponorogo membuka Basar Ramadan yang buka sejak tanggal 5 April lalu hingga nanti tanggal 19 April. Basar Ramadan sendiri ini tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan setidaknya diikuti oleh ratusan hingga ribuan pelaku UMKM. Bagi masyarakat Ponorogo yang ingin menikmati jajanan untuk berbelanja jajanan, baik itu takjil atau oleh-oleh yang disediakan UMKM, bisa mendatangi posko atau basar Ramadan di desa masing-masing. Diharapkan dengan adanya Basar Ramadan tahun ini bisa meningkatkan perekonomian warga Kabupaten Ponorogo, khususnya pelaku UMKM di Bumireog itu sendiri. Saya Eka Patria melaporkan dari Ponorogo. Baik, dari wilayah Ponorogo kita beralih ke Magetan dengan rekan M. Ramzi yang akan juga melaporkan tentang informasi terkini dari wilayah Magetan. Silakan dengan laporannya rekan M. Ramzi. Ya pemirsa, sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka menyambut Mudik Lebaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Salah satunya adalah perbaikan jalur mudik yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Data dari Dinas PU ada kurang lebih 29 ruas jalan yang harus diperbaiki. Kalau di total panjang kurang lebih sekitar 175 km. Ini meliputi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Magetan seperti misalnya Lembian Kawedanan yang menghubungkan dengan Ponorogo juga, atau Takeran yang menghubungkan dengan Madiun, dan juga di ruas jalan di Poncol yang menghubungkan dengan Wonogiri Jawa Tengah. Sebetulnya ini kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh Dinas PU, artinya pengerjaan perbaikan jalan sudah dilakukan sebelum puasa, karena memang kegiatan rutin yang ditangani oleh 4 UPTD, Dinas PU dan juga 1 URC, unit reaksi cepat. Cuman karena ini menyambut Mudik Lebaran, jadi pengerjaan mungkin lebih dipercepat gitu ya, karena targetnya H-5 Lebaran, pengerjaan perbaikan jalan di jalur mudik ini sudah selesai. Memang untuk pengerjaan tidak berat ya, karena yang diperbaiki hanya kerusakan ringan seperti berlubang atau kerusakan ringan lainnya, sehingga tidak begitu butuh pengerjaan yang lama ya, karena ini ditangani oleh UPTD dan juga URC. Targetnya adalah H-5 Lebaran, semua ruas jalan yang nantinya dilalui oleh jalur mudik itu sudah selesai, sehingga mudik di Magetan menjadi aman dan lancar. Demikian dari Magetan, M. Ramzi melaporkan. Ya, terima kasih rekan M. Ramzi, dan pemirsa dari Magetan kita beralih ke Kabupaten Ngawi dengan rekan Ito Wahyu. Ada informasi apa dari Kabupaten Ngawi hari ini? Silakan dengan laporannya rekan Ito Wahyu. Baik pemirsa, dapat kami sampaikan untuk persiapan angkutan mudik Lebaran tahun 2023, sejumlah persiapan juga telah dilakukan oleh pihak terminal UPT Kertonegoro Ngawi, mulai dari perbaikan sejumlah landasan, penambahan lampu penerangan, dan juga pemeriksaan untuk kelayakan angkutan bus, terutama AKDP dan AKAP yang akan digunakan pada angkutan Lebaran. Selain itu juga untuk pemeriksaan yang dilakukan secara rutin ini bertujuan untuk menjamin keselamatan para penumpang atau pengguna jasa angkutan bus. Sementara dari pantauan saat ini juga belum terjadi peningkatan penumpang yang cukup signifikan, bahkan jumlah bus yang masuk di terminal Kertonegoro ini juga masih cenderung yang masuk perkiraan dari biasanya dari 700 kendaraan bus yang masuk hingga tinggal sekitar 600 bus. Pihak terminal sendiri juga memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan yang ada di sekitar terminal ini tidak akan mengganggu pada angkutan Lebaran di tahun 2023 ini. Demikian, saya Ito Wahyu dari Terminal Kertonegoro Ngawi melaporkan.
Ya, dari Ngawi kita beralih ke Kota Madiun dengan rekan Kriswanto yang juga akan melaporkan tentang informasi dari wilayah Kota Madiun. Silakan, rekan Kriswanto dengan laporannya. Ya, pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kota Madiun ini akan melakukan penerapan kota parkir di pasar besar Madiun. Sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan ini sebagai wujud dari peningkatan pendapatan asli daerah yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Madiun. Meskipun begitu, penerapan kota parkir ini sempat mendapat penolakan dari para juru parkir yang ada di pasar besar ini dan sempat mendatangi DPRD Kota Madiun beberapa waktu lalu untuk memberikan aspirasi mereka dan keluhan mereka terkait adanya penerapan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, menurut data dari pemerintah Kota Madiun sendiri, untuk retribusi parkir khususnya di pasar besar Madiun ini belum mendapatkan hasil yang optimal. Hasil uji petik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun sendiri, retribusi parkir yang ada di pasar besar Kota Madiun ini sekitar 2 miliar lebih. Namun selama ini retribusi yang disetorkan ke pemerintah daerah hanya sekitar 700 juta rupiah. Dalam penerapan kota parkir ini juga mendapatkan tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang datang di Kota Madiun beberapa waktu lalu, di mana bahwa KPK mendukung upaya pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun juga jangan sampai bahwa kebijakan tersebut merugikan masyarakat dan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan berikut ini petikan wawancara kami dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang adanya penerapan kota parkir. Kami dalam hal mendorong optimalisasi pendapatan daerah adalah kami berharap bahwa pemerintah daerah itu dapat dan mampu mengevaluasi terkait potensi pajak yang pertama. Kemudian kalau mereka mampu dalam mengevaluasi potensi pajak masing-masing wajib pajak sesuai dengan jenis pajak, maka yang kami dorong adalah inovasi dalam peningkatan pajak tersebut dan retribusi seperti itu. Dan kami berharap ketika ada suatu inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu juga harus dibarengi dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak dan retribusi pada ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Ya, bisa diharapkan dengan kebijakan ini pemerintah Kota Madiun dapat merealisasikan peningkatan target PAD khususnya di retribusi parkir yang ada di pasar besar Kota Madiun. Namun juga diharapkan pemerintah Kota Madiun dapat mengakomodir para juru parkir yang selama ini sudah bekerja di pasar besar Kota Madiun. Demikian laporan dari saya, Kriswanto dan tim kita melaporkan. Ya, yang terakhir dari Kota Madiun, kita beralih ke Kabupaten Madiun dengan rekan Tova Pradana yang juga akan membagikan informasi menarik dari wilayah Kabupaten Madiun. Silakan rekan Tova Pradana dengan laporan Anda. Selamat sore, yang ada di studio dapat kami laporkan bagaimana hasil rapat pleno yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun pada hari Rabu 5 April 2023 lalu. Dari beberapa hasil rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pemilu 2024 ditemukan ada puluhan ribu data DPS bermasalah, mulai dari pemilih tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih, hingga pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Madiun, tercatat DPS yang tidak memenuhi syarat sebanyak 36.733 pemilih dan perbaikan data pemilih terdapat sebanyak 27.088 data pemilih, sedangkan dari kategori pemilih potensial yang sampai pada waktu proses pantarlih atau pemutakhiran data pemilih, sedangkan dari kategori pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik sebanyak 9.252 data yang tersebar di 15 kecamatan. Berdasarkan pernyataan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Madiun, Nur Wahid Nasrullah, yakni pada masa pencocokan dan penelitian memang ditemukan sebanyak puluhan ribu data yang bermasalah. Sementara itu, terkait dengan TPS, KPU Kabupaten Madiun rencana akan menambah sebanyak 4 TPS yang berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Geger maupun Kecamatan Madiun. Penambahan jumlah TPS di 4 desa tersebut
dikarenakan ada salah satu TPS yang menggelembung sehingga melebihi batas 300 jumlah pemilih, sehingga diperlukan adanya penambahan TPS untuk membagi calon pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Sedangkan terkait dengan data yang bermasalah yang sempat ditemukan di Desa Nglambangan, KPU Kabupaten Madiun sendiri tidak bisa mengambil kebijakan untuk melakukan penghapusan data atau penonaktifan data. Hal itu dikarenakan sumber data yang diterima oleh KPU merupakan data dari Mendagri, sehingga KPU perlu melakukan verifikasi ke Kementerian hingga KPU RI. Pelaksanaan pengumuman daftar pemilih sementara rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 25 April mendatang di desa maupun di kelurahan melalui petugas PPS, serta dapat dilakukan pencermatan oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat maupun dinyatakan belum masuk dalam daftar pemilih sementara dapat melakukan verifikasi atau melaporkan ke petugas PPS yang ada di kelurahan maupun desa masing-masing. Berikut laporan dari Kabupaten Madiun, Tova Pradana melaporkan. Ya, pemirsa, reportase kondisi terkini dari 5 daerah mengakhiri suguhan Sepincuk Berita edisi kali ini. Saya Aika Luda mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube JTV Madiun dan follow Instagram @JTV Madiun. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV.